Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya memimpin doa pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Mas telah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan materi yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, sekarang ibu meminta kalian untuk mengecek temannya samping kanan, kiri, depan, belakang, siapa yang kira-kira tidak hadir pada hari ini. Bagaimana? Tidak ada? Alhamdulillah, berarti hari ini kita hadir lengkap ya. Anak-anak, masih ingat dengan pembelajaran kita sebelumnya? Ya, di minggu sebelumnya kita telah mempelajari materi tentang benda padat dan benda cair. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai benda gas. Ada yang sudah tahu benda gas itu apa? Benda gas merupakan suatu zat yang dapat kita temukan di mana saja. Setiap hari kita menghirup gas. Gas apa yang kita hirup? Ya, oksigen. Oksigen atau udara merupakan salah satu bentuk benda gas. Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Contoh benda gas lain di sekitar kita yaitu asap, uap, karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen, hidrogen, dan gas helium. Tidak hanya itu, benda gas juga memiliki beberapa sifat, yaitu bentuknya selalu berubah sesuai dengan wadahnya, volumenya selalu berubah dan mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Anak-anak, untuk mengetahui sifat benda gas tersebut, maka di sini ibu akan membuktikannya dengan meniupkan udara pada plastik bening ini. Kemudian ibu akan kunci mulut plastik seperti ini. Bisa diperhatikan ya. Kita lihat apa yang akan terjadi. Bagaimanakah bentuk dari plastik tersebut? Jadi bisa kita lihat ya anak-anak, ketika kita meniupkan udara ke dalam plastik, otomatis di dalam plastik tersebut ada gasnya. Bentuknya akan menyesuaikan plastik. Baiklah anak-anak, apakah dari penjelasan ibu tadi ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada pertanyaan, ibu akan melanjutkannya ke materi berikutnya, yaitu alat ukur berat. Kita sering menjumpai berbagai alat ukur berat dengan berbagai jenis. Apakah kalian pernah menimbang berat badan? Ketika kita menimbang berat badan, berarti kita telah menggunakan salah satu jenis alat ukur berat, yaitu timbangan badan. Penggunaan alat ukur berat bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk mengetahui lebih jelasnya, ibu akan jelaskan jenis-jenis alat ukur berat. Yang pertama yaitu timbangan gantung. Timbangan gantung digunakan untuk menimbang berat benda. Contohnya seperti menimbang padi atau menimbang rosokan. Berat pada timbangan gantung dinyatakan dalam kilogram. Yang kedua yaitu timbangan badan. Timbangan badan digunakan untuk menimbang berat badan. Satuan yang digunakan adalah kilogram. Yang ketiga yaitu timbangan beras. Timbangan beras digunakan untuk menimbang berat beras di pasar dan di penggilingan padi. Alat ukur ini menggunakan satuan kuintal. Yang keempat, timbangan pasar atau timbangan warung. Timbangan ini digunakan untuk menimbang bumbu dapur, gula, dan lain sebagainya. Satuan yang digunakan yaitu ons dan kilogram. Yang terakhir yaitu neraca. Alat ini digunakan untuk menimbang logam atau perhiasan. Materi yang terakhir yaitu gotong royong.
Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela, supaya kegiatan atau pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan lancar, mudah, ringan, dan cepat selesai. Oke anak-anak, istilah gotong royong bisa disebut dengan kerja bakti. Gotong royong memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama yaitu meningkatkan kebersamaan dan kekeluargaan. Kedua, meningkatkan kekompakan. Ketiga, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Keempat, mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Kelima, mempererat tali persaudaraan. Keenam, membina hubungan baik dengan masyarakat. Kegiatan gotong royong dapat dilakukan di mana saja. Seperti berikut ini adalah contoh kegiatan gotong royong yang ada di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sekitar. Yang pertama adalah contoh gotong royong di rumah, yaitu membantu orang tua membersihkan halaman, bercocok tanam bersama, membantu orang tua membersihkan lantai, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Lalu contoh kegiatan gotong royong yang ada di sekolah. Yang pertama, mengerjakan tugas kelompok bersama-sama, membersihkan kelas bersama-sama, menjaga fasilitas sekolah bersama-sama, dan lain-lain. Selanjutnya, kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar. Yang pertama, melakukan gotong royong membangun jalan, masjid, sekolah, atau fasilitas umum bersama-sama. Yang kedua, membersihkan jalan dan selokan bersama-sama. Yang ketiga, menanam pohon untuk penghijauan di lingkungan bersama-sama. Dan masih banyak lagi contoh kegiatan gotong royong yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari penjelasan tadi ada yang ditanyakan? Ibu persilahkan untuk bertanya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, untuk mengetahui pemahaman kalian setelah mengikuti pembelajaran ini, Ibu akan memberikan soal latihan. Silahkan kalian kerjakan soal berikut ini di buku tugas masing-masing. Anak-anak, karena waktunya sudah hampir habis, Ibu akan mengajak kalian untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama dari benda gas. Benda gas merupakan suatu zat yang dapat kita temukan di mana saja. Contoh benda gas yaitu udara, asap, uap, karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen, hidrogen, dan gas helium. Benda gas juga memiliki beberapa sifat, yaitu pertama, bentuknya selalu berubah sesuai dengan wadahnya. Kedua, volumenya selalu berubah dan mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Yang kedua yaitu alat ukur berat. Penggunaan alat ukur berat dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun jenis-jenis alat ukur berat yang sering digunakan sebagai berikut. Yang pertama, timbangan gantung yang biasa digunakan untuk menimbang padi atau rosokan. Yang kedua, timbangan badan yang digunakan untuk menimbang berat badan. Yang ketiga yaitu timbangan beras, yaitu timbangan yang digunakan untuk menimbang beras. Yang keempat yaitu timbangan pasar atau timbangan warung, yang digunakan untuk menimbang bumbu dapur, gula, dan masih banyak lagi. Yang terakhir yaitu neraca. Timbangan ini digunakan untuk menimbang logam atau perhiasan. Pembahasan yang terakhir yaitu gotong royong. Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela supaya kegiatan atau pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan lancar, mudah, ringan, dan cepat selesai. Gotong royong juga memiliki banyak sekali manfaat, salah satunya meningkatkan kebersamaan dan kekeluargaan. Kegiatan gotong royong dapat dilakukan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sekitar, yaitu membantu orang tua membersihkan halaman, bercocok tanam bersama, membantu orang tua membersihkan lantai, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Selanjutnya, contoh gotong royong di sekolah. Yang pertama, mengerjakan tugas kelompok bersama-sama. Kedua, membersihkan kelas bersama-sama. Yang ketiga, menjaga fasilitas sekolah bersama-sama, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu gotong royong di lingkungan sekitar,
Yang pertama yaitu melakukan gotong royong membangun jalan, masjid, sekolah, atau fasilitas umum bersama-sama. Yang kedua, membersihkan jalan dan selokan bersama-sama. Yang ketiga, menanam pohon untuk penghijauan di lingkungan bersama-sama. Dan masih banyak lagi contoh kegiatan gotong royong yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, karena pembelajaran pada hari ini sudah selesai, semoga materi yang telah kita pelajari dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa belajar di rumah, jaga kesehatan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.